Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan materi mengenai pengawasan BPR atau BPRS oleh OJK dalam mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arief Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosalia Dida Kristia, NIM 1905520023, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya Paramita Rari Gunita dengan NIM 1905520030, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Saya Devila Cikita, NIM 1905520032 dari kelas Akuntansi A1, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pertama-tama saya akan membahas mengenai ketentuan umum. Di sini terdapat Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jadi, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat atau sering disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang sering disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dan BPRS memiliki 3 badan hukum. Yang pertama adalah perseroan terbatas, di mana perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua terdapat perusahaan perseroan daerah, yang dimana dimaksudkan adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga terdapat badan hukum berbentuk koperasi, di mana koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu ketentuan umum yang selanjutnya terdapat kewajiban penyediaan modal minimum atau sering disingkat dengan KPMM. KPMM ini adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Lalu yang kedua terdapat cash ratio atau yang sering disingkat CR. Cash ratio
adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Lalu terdapat status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Status pengawasan ini dibagi menjadi 3, yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Saya akan membahas mengenai pengawasan normal. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali PBR atau BPRS dalam pengawasan normal wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK jika memiliki permasalahan yang signifikan. Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan BPR atau BPRS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengawasan intensif. OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Dalam periode sejak peraturan OJK ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8% namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4% namun sama dengan atau lebih dari 3%. Yang ketiga, tingkat kesehatan dengan predikat kurang sehat selama 3 periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR. Peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 bagi BPRS. Sejak tanggal 1 Januari 2020, OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 12% namun sama dengan atau lebih dari 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5% namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang ketiga, tingkat kesehatan BPRS atau BPR dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Jangka waktu pengawasan intensif. OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif
untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Atau OJK berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan. Yang pertama, rasio KPMM dan CR rata-rata 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau lebih memenuhi kriteria pengawasan normal. Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Pemberitahuan tertulis OJK. OJK memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai yang pertama, penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Yang kedua, penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. Dalam pengawasan intensif, BPR atau BPRS wajib melakukan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan wajib menyampaikan beberapa hal. BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang pertama, memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal. Yang kedua, mengganti anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Yang ketiga, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS. Yang keempat, melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain. Yang kelima, menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak atau bank lain. Yang ketujuh, membatasi pembayaran remunerasi dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS atau imbalan kepada pihak terkait. Yang kedelapan, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Yang kesembilan, menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK. Yang terakhir,
tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan yang pertama, rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak. Yang ketiga, daftar pihak terkait secara lengkap. Selain kewajiban BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, wajib melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan OJK. Kewajiban wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif. Rencana tindak paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS disertai jangka waktu penyelesaiannya. OJK menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak paling lambat 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui OJK, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak OJK, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Dalam hal BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan, BPR atau BPRS dan atau pemegang saham BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak. Rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan OJK dalam jangka waktu tertentu. Tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan. Yang pertama, bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai BPR dan peraturan OJK mengenai KPPM dan pemenuhan modal inti minimum BPR
BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai BPRS dan Peraturan OJK mengenai KPPM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak dan atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan kepada OJK setiap akhir bulan paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya. Laporan realisasi memuat paling sedikit yang pertama permasalahan BPR atau BPRS, yang kedua tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS, yang ketiga waktu pelaksanaan perbaikan. Dalam periode sejak peraturan OJK ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, OJK menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Yang ketiga, tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3 bagi BPRS. Sejak tanggal 1 Januari 2020, OJK menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 12%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Yang ketiga, tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1, 2, dan 3. OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan intensif kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif, maka OJK melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif.
Selanjutnya, menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Selain menerapkan tindakan pengawasan, OJK dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pemegang saham, pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota komisaris BPR atau BPRS. Meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada BPR. Paling sedikit 90% saham pemegang saham pengendali pada BPRS. Selanjutnya adalah pengawasan khusus. Penetapan BPR atau BPRS dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijelaskan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. BPR dalam pengawasan khusus. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 4%, namun lebih dari 0%, atau CR-nya rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%, namun lebih dari 1%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%, namun lebih dari 2%. Dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun lebih dari 1%. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 7 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 8% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Januari 2020, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal
untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan syiar rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk periode 6 bulan mendatang. Selanjutnya, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Tata cara penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Dan yang kedua, bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Ketentuan BPR atau BPRS. Yang pertama, dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset, di mana dijelaskan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, wajib melakukan tindakan pengawasan. Dijelaskan di mana selain tindakan pengawasan yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 8 yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, tindakan pengawasan yang telah ditetapkan pada saat BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan belum selesai dilakukan oleh BPR atau BPRS tetap berlaku selama dalam masa pengawasan khusus. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan rencana tidak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS. Merealisasikan rencana tidak sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan atau tingkat pencapaian rencana tidak paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan atau pencapaian rencana. Melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Yang selanjutnya menyampaikan hal-hal yang diberitakan oleh OJK. Melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, laporan keuangan terkini.
Yang kedua, rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Yang ketiga, informasi dan dokumen terkini mengenai 1. Daftar simpanan nasabah. Yang kedua, daftar rincian tagihan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait. Dan selanjutnya melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, BPR atau BPRS, pengawasan normal atau intensif namun mengalami penurunan rasio KPPM. Yang pertama, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai tanggal 31 Desember 2019. Yang selanjutnya, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2% atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 19 atau pasal 25 ayat 1 tidak membatasi waktu bagi otoritas jasa keuangan untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 ayat 2. Setelah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selesai dilakukan, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar atau tidak keluar dari pengawasan khusus. Otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan mengenai BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 25 ayat 1 dan 2. Pemberitahuan kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan informasi mengenai kondisi BPR atau BPRS yang bersangkutan. Yang selanjutnya, jangka waktu tidak membatasi waktu bagi otoritas jasa keuangan. BPRS atau BPR yang ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang kedua, larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sejak ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 sampai dengan BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan khusus. Otoritas jasa keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa yang pertama, BPR atau BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 29. Yang kedua, larangan melakukan kegiatan penghimpunan
penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dicabut. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa yang pertama, BPR atau BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Yang kedua, larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran bagi dana BPR atau BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dicabut. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan khusus kepada lembaga penjamin simpanan pasal 31. BPR atau BPRS dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menempatkan pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Yang kedua, penempatan pengawas bagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi tanggung jawab anggota, direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau pemegang saham BPR atau BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR atau BPRS. Selanjutnya, menetapkan BPR atau BPRS keluar dari hal pemenuhan kriteria. Kedua, menyampaikan pemberitahuan tertulis. Dan yang ketiga, berwenang menempatkan pengawas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.